pasal yang ke-9, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tapi kita baca saja ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Jadi dalam kitab Samuel yang kedua, 2 Samuel 9, mulai ayat 1 sampai ayat 13, tapi kita baca saja ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah Mefiboset bin Yonatan bin Saul itu menghadap Daud. Maka sujudlah ia dengan mukanya ke tanah sambil menunjukkan dirinya. Maka tita Daud, "Hai Mefiboset." Lalu sembahnya, "Patik tuanku." Maka tita Daud kepadanya, "Jangan engkau takut, karena tak dapat tiada aku berbuat kebajikan akan dikau karena sebab Yonatan bapamu. Maka aku hendak memulangkan kepadamu segala bendang Saul, nenekmu, dan selalu engkau akan makan sehidangan dengan aku." Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Berbahagialah yang membaca firman, mendengar dan melakukan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Saudara-saudara, Mefiboset mungkin ada beberapa jemaat yang sudah sering mendengar. Ada juga yang baru mendengar tentang Mefiboset ini. Dia adalah tokoh Alkitab, saudara-saudara, yang kisahnya terkenal karena kepadanya Raja Daud menunjukkan kasih yang murni dan kasih yang tulus, saudara-saudara. Sebenarnya siapa Mefiboset ini? Kalau di dalam Alkitab, Mefiboset dia berkata dia seperti anjing mati, saudara-saudara. Anjing mati artinya dia adalah orang yang tidak berdaya. Orang yang tidak punya pengaruh, sekalipun dia adalah cucu daripada Saul, saudara-saudara ya. Kita tahu Mefiboset adalah anak daripada Yonatan. Yonatan ini adalah sahabat karib atau sahabat dekat. Kalau rupa orangnya bilang CS kental, saudara-saudara, dengan Daud. Dan dia juga cucu daripada Raja Saul yang merupakan raja pertama Israel. Saudara, dalam kisahnya ketika Saul dan Yonatan tewas dalam pertempuran bersama-sama dengan orang Filistin, dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke berapa itu? 31 kalau tidak salah, saudara-saudara. Ya, 31. Saul dan Yonatan tewas, saudara-saudara. Waktu itu kata firman Tuhan, Mefiboset masih berumur 5 tahun. Dikisahkan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang keempat. Ketika terjadi pertempuran antara Saul dan juga orang-orang Filistin, terjadi kepanikan pada waktu itu. Karena apa? Orang Filistin menyerang tempat kedudukan Saul, bangsa Israel. Sehingga dikatakan firman Tuhan, Saul kalah. Dia harus mati bersama dengan Yonatan. Sehingga sang pengasuh daripada Mefiboset ini panik. Dia melarikan diri, saudara-saudara, dan dikatakan di dalam, coba baca 2 Samuel 4 ayat yang keempat, apa kata firman Tuhan? 2 Samuel 4 ayat yang keempat. Ya. Bermula maka pada Yonatan bin Saul adalah seorang anaknya laki-laki yang capik kedua belah kakinya. Maka umurnya 5 tahun pada masa kabar dari hal Saul dan Yonatan datang ke Yisrael. Maka diangkat oleh pengasuhnya akan dia lalu lari. Maka sebab dengan gopo-gopo larinya itu, tiba-tiba jatuhlah ia dan menjadi timpang. Adapun namanya itu Mefiboset. Ya, saudara-saudara. Jadi kisah ini kita boleh lihat bagaimana sang pengasuh karena panik, karena ketakutan, dia lari. Sehingga anak yang dia peluk, namanya Mefiboset, jatuh. Jatuh, kemudian kakinya menjadi timpang. Timpang atau kalau saudara baca Alkitab terjemahan lain dikatakan menjadi lumpuh, menjadi cacat, saudara-saudara. Kemudian karena peralihan kekuasaan pada waktu itu, Mefiboset disembunyikan di daerah Lodebar. Kalau dikatakan di ayat pokok kita yang keempat, saudara-saudara, ya, di rumah Makir anak Amiel. Jadi dia disembunyikan mungkin karena takut. Mereka takut kepada Daud karena biasanya kalau ditemukan itu akan dibunuh, saudara-saudara. Yang kita tahu bagaimana sejarah bangsa-bangsa, raja-raja, karena biasanya ketika ada kekuasaan terganti, biasanya raja yang baru akan membasmi keturunan raja-raja sebelumnya untuk mengamankan tahtanya, sama seperti orang toh. Kalau presiden baru, warna partai terganti, ganti semua DP kedudukan, jabatan, kepala dinas, menteri, dan lain sebagainya. Sehingga inilah yang ditakutkan oleh Mefiboset. Makanya dia mengasingkan diri.
Tetapi saudara-saudara, singkat cerita, Daud teringat akan janjinya dengan siapa? Sahabatnya yaitu Yonatan. Ya. Daud tidak melakukan apa yang dilakukan oleh raja-raja. Justru Daud menunjukkan kemurahan hati kepada Mefiboset karena perjanjiannya dengan ayahnya Yonatan. Saudara-saudara. Di dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1, bagaimana ketika Daud sudah menjadi raja atas seluruh Israel, ia teringat akan janjinya kepada Yonatan, saudara-saudara. Dikisahkan di dalam 1 Samuel, baca firman Tuhan, 1 Samuel pasal yang ke-20, ayat 15 sampai ayat yang ke-17, coba baca. Ayat 15, 1 Samuel 20 ayat 15, dan jangan pula engkau memutuskan kebajikanmu daripada isi rumahku sampai selama-lamanya. Ya. Lagipun jangan apabila Tuhan sudah menumpas masing-masing segala musuh Daud dari atas bumi. Ya. Maka demikianlah peri Yonatan berjanji-janjian dengan istri rumah Daud bahwa Tuhan akan menuntutnya kelak kepada segala musuh Daud. Ya. Maka kembali pula Yonatan bersumpah setia kepada Daud sebab dikasihinya akan dia, karena dikasihinya akan dia dengan segala kasih yang dalam hatinya. Iya, saudara-saudara. Bagaimana perjanjian Daud dan Yonatan? Karena Yonatan tahu Daud pasti akan menjadi seorang raja. Jadi dia bilang ke Daud, jangan hapus keturunan Yonatan dari keturunan Daud. Karena Yonatan mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Sehingga karena janji inilah Daud berkeinginan untuk menunjukkan kasih setia kepada Mefiboset karena Yonatan, saudara-saudara. Singkat cerita, Mefiboset ditemukan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 itu ayat yang kedua, bagaimana Daud diberitahukan oleh Siba. Siapa Siba? Siba ini adalah mantan pelayan daripada Saul. Dia beritahu kepada Daud tentang keberadaan Mefiboset. Kemudian Daud memerintahkan untuk panggil Mefiboset datang ke Yerusalem. Daud tidak menghukum atau membunuh dia, saudara-saudara. Tapi Daud menunjukkan kemurahan hati yang sangat luar biasa. Kalau saudara baca satu pasal itu, dari pasal ayat 1 sampai ayat yang ke-13, bagaimana dikatakan bahwa seluruh tanah milik Saul yang tadinya dikuasai oleh Daud, itu dikembalikan kepada Mefiboset. Ya. Siba dan anak-anak daripada Siba ditugaskan untuk mengusahakan tanah itu dan hasilnya diberikan kepada Mefiboset. Bahkan lebih daripada itu, saudara-saudara, bagaimana Mefiboset diizinkan oleh Daud untuk makan sehidangan semeja seperti salah satu seorang anak raja. Ya. Nah, kisah Mefiboset ini, saudara-saudara, adalah gambaran tentang kasih karunia dan kesetiaan Allah bagi saya dan saudara. Ya. Ketika Allah sudah berjanji kepada Abraham, Tuhan bilang di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga, Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, daripada benihmu segala bangsa di bumi akan diberkati. Dan kita tahu ketika Allah berjanji kepada Abraham, dia pakai apa? Sumpah. Di mana itu di ayat? Ibrani 6. Baca firman Tuhan. Ibrani 6 ayat 13. Ya. Karena tatkala Allah berjanji kepada Ibrahim, Ya. sedang tiada dapat ia bersumpah demi yang terlebih besar, maka bersumpahlah ia demi dirinya. Ya. Dia berjanji kepada Ibrahim. Bukan dia bersumpah karena siapa, tapi karena tidak ada yang lebih besar daripada dia. Makanya dia bersumpah demi dirinya sendiri. Dia katakan, Ibrahim, daripada sekalian bangsa di atas bumi, dari benihmu sekalian bangsa di atas bumi akan diberkati. Dan saudara, kita tahu 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Allah tidak pernah lalai dengan janji-janjinya. Ya. Roma pasal 4 ayat 21 firman Tuhan bilang, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Makanya kesaksian demi kesaksian tadi kita sudah dengar. Orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan pasti akan ada pembelaan Tuhan. Ingat saudara-saudara, Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Kita lihat Abraham, berapa ribu tahun saudara-saudara baru janji itu digenapkan. Ya. Kita adalah hasil daripada janji Allah itu kepada Abraham. Kita diselamatkan karena janji Allah kepada Abraham, saudara-saudara.
Dan itu bukan hanya datang kepada 12 keturunan Israel atau keturunan daripada Abraham. Tetapi kata firman Tuhan, coba kita baca Roma pasal 4. Mulai ayatnya yang ke-21 sampai 24. Roma 4 ayat 21. Dan sangat yakin bahwa Allah berkuasa menyampaikan bara yang dijanjikannya. Ya, terus. Itulah sebabnya juga imannya itu dihisapkan kepadanya menjadi kebenaran. Tetapi perkataan dihisapkan kepadanya itu bukannya tersurat kepada Ibrahim saja. Ya, janji itu bukan hanya tersurat kepada Ibrahim saja, Melainkan karena kita juga tetapi janji itu juga karena saya dan saudara. akan dihisapkan itu Ya. kelak bagi kita yang percaya akan Dia. Ketika kita percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Yang sudah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari Ya. antara orang mati. Ya. Jadi janji kepada Abraham, janji itu pun datang kepada saya dan saudara. Karena kata firman Tuhan Galatia 3 ayat yang ke-7, segala orang yang beriman adalah anak-anak Abraham, saudara-saudara. Jadi Daud sebagai raja Israel itu melambangkan raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penggenapan janji Allah bagi Abraham, bagaimana dari keturunannya segala bangsa di dunia akan diberkati. Dan Mephiboset adalah gambaran saya dan saudara sebagai orang kafir, saudara-saudara, ya, yang tidak sempurna, orang yang cacat, yang jauh daripada keselamatan yang dijanjikan. Yang hanya karena kasih Allah kita menerima anugerah yang dan kehormatan yang sebenarnya kita tidak layak terima, saudara-saudara. Mephiboset tidak layak sebenarnya. Karena dia dari garis keturunan raja lain. Sama seperti kita. Kata firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Kita dahulu kafir. Kita tidak bersunat. Kita jauh dari Kristus. Asing daripada hak keselamatan orang Israel. Tapi karena lewat pengorbanannya, kita boleh mendapatkan warisan yang sama. Kita menerima warisan keselamatan sama seperti apa yang dijanjikan kepada orang Israel. Tapi bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah. Kita dilayakkan oleh Allah untuk menerima keselamatan itu. Makanya Paulus katakan kepada jemaat Efesus, bukan karena perbuatanmu, ya, bukan karena hasil usahamu, Efesus pasal 2 ayat 8-9, tetapi murni karena iman dan karena kasih karunia Allah. Ya. Sebab itu kita jangan memegahkan diri, saudara-saudara. Kita ini istilah sekarang cuma jadi bola terima bola muntah. Ya. Sehingga kita boleh menerima keselamatan itu. Sedangkan orang Israel Tuhan pilih mereka, Tuhan kerat. Apalagi kita. Sebab itu kita bersyukur. Sama seperti Daud dan Mephiboset yang duduk makan sehidangan satu meja. Demikian kita yang boleh ada sampai hari ini. Kita boleh makan sehidangan dengan Tuhan lewat firman-Nya sebagai roti hidup itu. Saudara, kalau Tuhan tidak panggil apa orang, sunin tahu orang di mana. Sama seperti lagu tadi, lagu Kompria, entah di mana, bagaimana, dari mana akan datang pertolongan. Saudara tahu, Natal itu sebenarnya menunjukkan bahwa betapa dalamnya kita telah jatuh di dalam dosa. Itu Natal yang sebenarnya. Natal itu bukan tentang selebrasi, saudara. Natal itu bukan tentang perayaan-perayaan yang kita lakukan. Tapi Natal sebenarnya adalah bukti kasih Allah bagi umat manusia. Kalau Yesus tidak datang, saudara-saudara, dengan segala usaha saudara, dengan segala kekayaan, kehebatan kita, tidak menjamin kita masuk surga, saudara-saudara. Bukan berarti saudara berhenti berbuat dosa, saudara akan masuk surga. Tidak, cuma Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali dengan Dia. Ya. Jadi murni keselamatan kita bukan karena perbuatan. Sehingga kita boleh duduk makan sehidangan sama seperti Daud dan Mephiboset. Ya. Dan dikatakan firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 13. Bagaimana Mephiboset selalu tinggal di Yerusalem dan selalu makan bersama dengan baginda. Ini adalah gambaran kita sebagai gereja pengantin. Yang seharusnya gereja pengantin jangka mana-mana. Harus di mana? Yerusalem. Gereja pengantin biar susah, biar sulit, jangan tinggalkan Yerusalem. Siapa yang tinggalkan Yerusalem sehingga mati? Simei bin Gera. Salomo sudah berpesan kepadanya, Simei jangan tinggalkan Yerusalem.
Tapi dia tinggalkan Yerusalem. Dia turun ke Gad, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Dia dipancung. Nah, ini adalah gambaran kita sebagai orang-orang kabar pengantin. Kita sudah dipilih, sudah ditetapkan. Terlebih kita boleh masuk dalam terang Allah yang ajaib, saudara-saudara. Sampai kepada ruang Maha Kudus kalau di dalam pelajaran tabernakel. Kita boleh ada di Yerusalem. Sebab itu bertahan, saudara-saudara, apapun keadaan kita yang kita lewati hari-hari ini. Jangan tinggalkan Yerusalem. Karena dari Yerusalem, kata firman Tuhan, perjanjian Allah itu akan datang. Ya, ada apa di Yerusalem? Yesaya 2 ayat yang ketiga. Yesaya 2 ayat yang ketiga. Ya. Maka beberapa bangsa akan berjalan serta katanya, marilah kita naik ke bukit Tuhan, Ya. ke bait Allah Yakub, supaya diajarnya kita akan hal segala jalannya, dan dapat kita menjalani dia, karena dari dalam Sion juga akan terbit hukum, dan firman Tuhan dari dalam Yerusalem. Dari dalam Sion akan terbit hukum dan firman Tuhan dari dalam Yerusalem. Saya katakan lalu, Yerusalem di dalamnya ada Bukit Sion. Bukit Sion dan Yerusalem tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Mereka adalah satu kesatuan. Yang sebenarnya ini adalah gambaran pengajaran yang langsung dari Tuhan. Yaitu pengajaran kabar pengantin Kristus. Betapa beruntungnya saya. Betapa beruntungnya saudara boleh makan sehidangan dengan Tuhan. Menerima pengajaran yang murni. Yang sama seperti mana yang kita terima. Yang kata firman Tuhan, pengelolaannya yang tidak dicampur dengan apapun. Pengajaran murni, yaitu pengajaran kabar pengantin tidak dicampur dengan akal-akal manusia. Itu dogma-dogma gereja dan pengajaran setan-setan. Ya. Kita pun sementara dijamu dengan makanan-makanan surgawi. Yang berbicara tentang firman yang murni. Kalau Petrus bilang sebagai seperti apa? Susu yang jati. Saya ingat Anto dulu dia khotbah di sekolah Alkitab waktu kami masih belajar. Di sekolah kita dia khotbah. Waktu itu Pak Pendeta Hengki Panto guru kami. Kalau Pendeta Hengki dah minum sudah tigos tuh dia. Dia bilang itu susu yang murni, susu yang jati. Menurut apa kata UNESCO atau apa? Menurut PBB, WHO, menurut WHO adalah susu yang langsung dari surga. Bukan main di WHO so ada pewahyuan. Waktu itu saudara-saudara. Jadi susu yang murni, susu yang jati seperti ibu-ibu yang memberikan konsumsi susu yang ASI, susu jati saudara-saudara. Supaya bayi itu boleh bertumbuh dengan sempurna. Mana lebih bagus, susu formula atau susu ASI? ASI ada kolesterol saudara-saudara. Menurut WHO, haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara. Jadi ini pengajaran murni yang kita terima. Supaya apa? Kata firman Tuhan. Kita bertumbuh subur sampai kepada keselamatan. Ya, jangan tinggalkan Yerusalem, saudara-saudara. Jangan tinggalkan pengajaran ini. Kita sementara dijamu dengan makanan-makanan surgawi. Seperti apa kata Yeskiel 16 ayat 13. Coba baca firman Tuhan. Apa kata Yeskiel 16 ayat 13? Demikianlah engkau telah dihiasi dengan emas dan perak, dan pakaianmu pun daripada kain kasah dan sutra dan kain yang bersuji, maka tepung halus dan air lebah, tepung halus dan madu, dan minyak pun menjadi makananmu, minyak menjadi makananmu, dan engkau menjadi amat menjadi elok, amat cantik, sehingga engkau naik pangkat permaisuri. Naik pangkat permaisuri. Saudara, makanan-makanan yang saudara konsumsi lewat pengajaran kabar pengantin membuat engkau elok di pemandangan Tuhan. Ya, makanya jangan konsumsi yang lain. Makanan yang murni yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kita boleh naik pangkat permaisuri. Kata firman Tuhan terjemahan baru, layak menjadi ratu. Saudara-saudara. Ya. Saudara tahu rahasia Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24 tentang satu perjamuan yang besar. Yang sebenarnya perjamuan ini dipersiapkan untuk orang Israel saja. Ya. Tetapi karena mereka banyak berdali-dali. Mereka banyak alasan ketika dijemput, ketika diundang dalam pesta perjamuan ini. Dikatakan firman Tuhan Lukas pasal yang ke-14 ayat 17 sampai 20. Ketika hamba itu diperintahkan untuk menjemput para undangan. Untuk mengundang para undang untuk datang ke pesta. Ada yang berkata, mohon maaf, aku baru membeli ladang. Aku baru membeli lembu 5 pasang. Aku baru kawin. Ini berbicara tentang orang Israel lebih mementingkan perkara-perkara jasmania saja. Saudara-saudara.
Ini adalah gambaran orang Israel yang menolak ajakan, menolak undangan untuk dijamu di dalam kerajaan Allah. Makanya kata firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 11, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia datang kepada miliknya, tetapi kepunyaannya tidak mau menerima dia. Sehingga kata Matius 21 ayat 43, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang akan menerbitkan buahnya. Sehingga kita tahu kisah daripada Lukas 14 ini, saudara-saudara. Di ayat 21, ketika raja mendengar bahwa orang-orang itu tidak mau datang karena punya banyak kesibukan, dia perintahkan di ayat 21, dia bilang, "Hei hamba, cari di lorong-lorong, cari di tempat-tempat pinggir, cari di tempat-tempat terpencil, bawa kepadaku orang miskin, orang kudung, orang cacat, orang buta, orang timpang, supaya boleh masuk dalam perjamuan Allah yang besar." Ini adalah gambaran kita sebagai orang kafir, saudara-saudara. Kita adalah orang kudung itu. Kita adalah orang cacat, orang timpang, orang buta karena dosa, saudara-saudara. Tetapi kita boleh menerima anugerah Allah yang tidak terkatakan. Itu anugerah Allah. Paulus habis kata-kata mau tulis. Makanya dia bilang apa? Kalau terjemahan lama katakan anugerah yang tidak terkira-kira. 2 Korintus pasal 9 ayat 15, saudara-saudara. Ya. Kalau terjemahan baru katakan anugerah yang tidak dapat dia katakan. Ya. Makanya saudara sebagai hamba Tuhan, saya mau berpesan kepada saudara. 2 Korintus 6 ayat 1, jangan kamu membuat sia-sia itu apa? Kasih karunia yang telah kamu terima. Saya percaya kita semua sudah menerima kasih karunia Allah. Anugerah keselamatan kita sudah terima. Jangan saudara sia-siakan itu. Sia-siakan dengan apa? Kita sia-siakan dengan cara hidup kita yang tidak berfaedah. Kita sia-siakan dengan cara hidup kita tidak menjadi berkat. Tapi jadilah berkat bagi banyak orang. Saudara, sebentar kita akan mengadakan bakti sosial. Maka saudara jadilah berkat untuk banyak orang. Amin. Kita sudah diselamatkan. Ya benar. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit dari antara orang mati. Kita sudah diselamatkan daripada dosa. Tapi ingat baik-baik kata Paulus, keselamatan harus kita kerjakan. Di mana di PN? Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Coba baca firman Tuhan. 12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Ya. Oleh yang demikian, hai segala kekasihku, sebagaimana kamu senantiasa ada bertaat, bukannya pada masa aku hadir saja. Kita harus taat senantiasa, artinya berkesinambungan. Melainkan terlebih pula sekarang pada masa berjauhan dengan aku, kerjakanlah selamatmu sendiri dengan takut dan gentar. Keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Pak Gembala, bukankah keselamatan itu anugerah? Bukankah kita sudah diselamatkan? Kenapa lagi kita orang harus kerjakan? Karena sekarang saudara-saudara ada pengajaran yang bernama hyper grace. Sekali selamat tetap selamat. Itu sebenarnya bukan pengajaran baru. Sidang jemaat yang ada di Efesus, sidang jemaat yang ada di mana ya? Pergamus, itu dimasuki oleh pengajaran Nikolai, saudara. Pengajaran Nikolaus. Pengajaran Nikolaus itu adalah pengajaran yang berkata bahwa tubuh bebas melakukan apa saja, karena darah dan daging tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Silakan saudara berbuat dosa. Silakan lakukan dosa itu. Kamu kok sudah diselamatkan karena kasih karunia? Ya, kamu benar sudah diselamatkan. Analoginya seperti ini, saudara-saudara. Kenapa keselamatan itu harus dikerjakan? Analoginya seperti ini. Kita sudah lahir. Ya. Tetapi kita harus makan dan minum supaya tetap hidup dan bertumbuh. Seperti itulah keselamatan. Kita sudah lahir baru daripada air dan roh. Kita sudah diselamatkan. Tapi kita harus berjuang untuk keselamatan itu. Jangan seenaknya kita hidup, saudara-saudara. Makanya kata firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 1. Coba baca firman Tuhan. Roma 6 ayat 1. Ya. Jikalau begitu, apakah hendak kita katakan? Ya. Bertekunkah kita di dalam dosa supaya anugerah Allah bertambah-tambah? Sekali-kali tidak. Maka kita ini yang sudah mati lepas daripada dosa, bagaimanakah dapat lagi kita hidup di dalamnya? Iya, sampai situ. Jadi walaupun kau sudah hidup dalam kasih karunia,
Apakah engkau harus tetap hidup di dalam dosa supaya kasih karunia itu bertambah-tambah? Sekali-kali tidak, kata Paulus. Kalau engkau sudah betul hidup dalam kasih karunia, engkau berhenti berbuat dosa. Ya. Makanya kalau kita hidup sampai hari ini, tetaplah hidup dalam kebenaran, saudara-saudara. Ya. Melakukan segala kehendak Tuhan. Paulus bilang di dalam 1 Korintus 15, bantu saya baca firman Tuhan, ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Korintus 15, ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya. Maka aku menyatakan kepada kamu, Paulus katakan kepada jemaat Korintus, hai saudara-saudaraku, dan datang kepada kita, akan Injil yang aku beritakan kepada kamu, Injil yang Paulus beritakan, dan yang telah kamu terima itu, yang sudah mereka terima, dan yang di dalamnya juga kamu berdiri tetap, engkau harus berdiri dalam Injil itu. dan olehnya juga kamu beroleh selamat. Dan Injil itu ialah yang menyelamatkan saya dan saudara. Asal kamu berpegang teguh. Tapi Paulus bilang asal kamu berpegang teguh kepada perkataan yang kuberitakan kepada kamu, kecuali imanmu itu sia-sia. Kecuali imanmu itu sia-sia. Makanya saudara, saya tahu jemaat di tempat ini imanmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Ya, kamu harus berpegang teguh kepada Injil pengharapan itu. Kalau di 2 Tesalonika, Paulus berpesan kepada jemaat Tesalonika dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13-15, bagaimana kita sebenarnya sudah dipilih sejak semula supaya kita beroleh selamat. Kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Maka hendaklah kita tetap berdiri dan memegang pengajaran yang telah kita diajar itu. Ini pengajaran membawa kita pada keselamatan, saudara-saudara. Ya, bukan dogma gereja, bukan doktrin gereja. Gereja cuma sampai di dunia, saudara-saudara. Jangan orang jadi berhala-berhala organisasi. Oh kita Gespa, oh kita Gemim, kita Pantekosta, kita pasti selamat. Sampai mati pasti. Firman Tuhan bilang, sedangkan bait suci saja yang sudah dibangun dengan begitu megah, dibangun dengan begitu mewah, bukan cuma satu kecamatan jadi ibadah situ, satu bangsa, saudara-saudara. Orang Israel kalau mau ibadah, orang cuma ibadah. Kalau di sinagog itu, orang ibadah itu cuma sekedar ibadah untuk pendalaman firman, pendalaman Taurat. Tapi ibadah yang sempurna itu mereka lakukan di bait Allah. Satu bangsa sampai tanpa ibadah. Tapi Tuhan bilang apa? Matius 24. Di atas batu ini tidak akan tersusun batu yang lain. Yang tidak akan dirobohkan. Jadi kekuatan organisasi sekalipun hebat, saudara-saudara, itu pasti akan dirobohkan. Yang bertahan hanyalah pengajaran yang dari Tuhan. Hanya doktrin yang benar. Makanya kata Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 16, yang menyelamatkan kamu. Pertama, ingatlah kekudusan kehidupan. Kemudian yang kedua apa? Kekudusan pengajaran, doktrin. Doktrin yang benar itulah yang akan menyelamatkan kita. Amsal 4 ayat 13. Pegang teguh-teguh pengajaran itu. Karena apa? Karena dia adalah selamatmu adanya. Ya, jadi selain berdiri teguh dalam pengajaran, kita juga harus berdiri teguh di dalam iman, kata Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dan jangan menyangkal iman. Apalagi undur karena persoalan, karena ujian, karena tantangan. Saudara, kalau saudara sementara kena tantangan, ujian, dan pencobaan hari-hari ini, saudara, itu tandanya saudara masih ada pada koridor firman Tuhan yang benar. Saudara tahu orang Israel, ketika mereka ada di padang belantara, di dalam Yeremia pasal 2 ayat yang kedua, mereka disebut sebagai apa? Coba baca firman Tuhan. 2 ayat yang kedua, pergilah engkau, berserulah sampai kedengaran kepada segala orang isi Yerusalem, bunyinya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku lagi ingat akan rindumu tatkala engkau muda, akan kasihmu tatkala engkau pengantin, tatkala engkau mengikut aku di padang tiah, yaitu di padang tekukur. Sampai situ. Jadi orang Israel digelar pengantin ketika mereka ada di mana, saudara-saudara? Di padang belantara, di padang gurun. Tapi saudara tahu ketika mereka masuk tanah perjanjian, ketika mereka hidup enak, hidup senang, hidup dalam keadaan nyaman, keadaan sentosa, Tuhan bilang, aku berikan surat talak kepadamu. Itu artinya apa, saudara-saudara? Kalau saudara dalam pergumulan ujian tantangan iman, berarti saudara digelar pengantin Kristus. Ya. Pencobaan itu apa? Padang gurun itu kan berbicara tentang ujian, berbicara tentang tantangan, saudara-saudara. Artinya kalau sampai sehari ini saudara masih melewati itu semua, engkau ada pada jalan yang benar. Karena gereja pengantin yang tidak mau diuji, tidak mau menerima tantangan, tanda tanya juga. Firman Tuhan bilang tidak akan pernah diangkat menjadi pengantin Kristus.
Sebab itu ayo, itu tantangan yang jadi, engkau ada pada koridor yang benar. Nggak usah takut. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Ya. Sedangkan anaknya yang tunggal saja dia berikan. Apalagi cuma yang lain. Ya. Sebab itu kata firman Tuhan, jangan kamu hilangkan itu harap percaya. Itu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya. Dan kepercayaanmu di dalam Tuhan itu mendatangkan pahala yang besar. Itu firman bilang, saudara. Firman itu janji yang murni, ya dan amin. Semua boleh berlalu, firman Tuhan tetap kekal. Ya. Tapi Tuhan minta orang ketekunan dulu, karena tekun yang wajib bagimu. Supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh perjanjian itu. Ya, saudara-saudara, makna apa yang saudara dapat daripada kisah Mephiboset dan Daud ini? Pertama saya mau katakan, adalah karena kasih karunia kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan. Sama seperti apa yang dilakukan Daud kepada Mephiboset adalah murni karena kasih karunia. Adalah murni karena kasih Daud kepada Mephiboset. Bukan karena Mephiboset telah berbuat baik. Bukan karena Mephiboset datang memohon kepada Daud. Tapi murni adalah pemberian Daud, saudara-saudara. Itu yang pertama. Makna yang kedua, yang kita dapat daripada kisah Mephiboset dan Daud adalah pemulihan status, saudara-saudara. Saudara tahu, sejak kita manusia jatuh ke dalam dosa, kita terpisah dari Allah, betul? Kita diusir dari Taman Eden. Kita dalam keadaan bertelanjang. Tetapi ketika Yesus datang ke dalam dunia, serta mati dan bangkit bagi kita, hubungan kita dengan Allah dipulihkan oleh Yesus Kristus. Jadi saya katakan, kisah Mephiboset dan Daud ini adalah kisah tentang pemulihan status, saudara-saudara. Ya. Kita sebenarnya orang cacat, orang lumpuh, orang timpang, orang buta, sama seperti Mephiboset. Sama seperti orang-orang yang diundang dalam pesta perjamuan Allah. Tapi Yesaya 53 ayat yang kelima berkata, karena bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Kita punya akses untuk menghampiri Allah hanya lewat Yesus Kristus saja. Efesus pasal yang ke-3. Terjemahan baru atau terjemahan lama boleh juga. Ya. Ayat 12. Efesus 3 ayat 12. Ayat 12, di dalam dia kita beroleh keberanian. Ya, di dalam dia kita beroleh keluasan hati, kata terjemahan lama. Dan jalan masuk kepada Allah. Dan jalan untuk menghampiri Allah. Dengan penuh kepercayaan. Dengan penuh kepercayaan. Oleh iman kita kepadanya. Oleh iman kita kepadanya. Ya. Karena lewat Yesus Kristus kita punya akses untuk datang kepada Allah. Makanya saudara kalau berdoa, saudara kami di sekolah Alkitab diajarkan, kalau berdoa, jangan berdoa begini. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan. Kasih dulu DP alamat surat. Sama dengan saudara kalau tulis alamat surat kepada yang terhormat. Betul? Makanya hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan kalau berdoa jangan. Kami naikkan, kami boleh ada di tempat ini. Yang diajarkan saudara-saudara. Bapa kami di dalam sorga. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah akses kita untuk menghampiri Bapa. Jadi seperti itu kalau berdoa ya saudara-saudara. Karena orang mau tunjukkan, orang berdoa nak mau sampai kalau tidak dalam nama Yesus saudara-saudara. Karena firman Tuhan bilang di dalam nama Yesus bertelut segala lutut, semua lidah mengaku baik di sorga, baik di bumi, baik di bawah bumi. Ya. Kita punya akses kepada Allah karena Yesus Kristus saudara-saudara. Makanya bersyukur dia boleh datang ke dalam dunia. Kalau dia tidak datang, abu semua orang, saudara-saudara. Betul. Ya. Jadi dari kisah ini menunjukkan kasih Allah yang murni lewat Yesus Kristus kepada saya dan saudara yang digambarkan tentang Daud dan Mephiboset. Makanya saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini pertama kali, bukan dia datang untuk menghukumkan dunia, tapi dia datang untuk apa? Untuk menyelamatkan. Seperti lagu pemuda remaja tadi. Bukan sebagai hakim dunia. Ada di ayat? Ada. Baca firman Tuhan. Yohanes 3, 16, 17. Ayat 16. 16 sampai 17. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga
dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Karena Allah menyuruhkan anaknya ke dalam dunia ini, bukannya sebab hendak menghukumkan dunia itu, melainkan supaya dunia ini diselamatkan olehnya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia pertama kali, bukan untuk menghukumkan dunia, tapi untuk menyelamatkan. Dan penggenapan janji itu sudah dijanjikan dari nenek moyang, dari Abraham, bahkan sebelum itu dari Adam dan Hawa. Oleh nabi-nabi perjanjian lama, digenapkan di dalam Yesus Kristus ketika dia lahir. Dan ingat saudara-saudara, nebuatan-nebuatan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali juga akan digenapkan. Ya, dia pasti datang. Kalau pertama kata firman Tuhan di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-28, dia datang untuk menanggung dosa manusia. Tetapi ketika dia datang kedua kali, bukan lagi menanggung dosa. Dia bukan lagi cari orang berdosa, tapi dia cari orang yang sudah sempurna, tubuh, jiwa, dan roh. Saudara-saudara, ini adalah perjuangan kita. Ini adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita harus berjuang untuk hidup yang kekal. Karena kalau Yesus tidak datang, ya seperti lagu Kompria tadi, hanya jurang yang mengangah yang ada di muka orang. Terbuka lebar, karena kita tahu Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Sebab itu saya mau katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah kita, saudara-saudara. Ya, ingat kasih-Nya yang telah memulihkan kita. Ingat kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Dan doa pembukaan tadi, oleh kuasa darah-Nya kita telah menjadi ciptaan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan. Tunduk kepala sejenak. Kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan.